Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Na'am ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan kembali pembahasan seputar tafsir Quran, surat-surat yang ada di juz 30. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca mengenai surat An-Nas, dan sekarang kita naik ke surat Al-Falaq. Namun sebelum kita memasuki pembahasan surat Al-Falaq ini, perlu kita ketahui tentang keutamaan surat Al-Falaq yang juga membahas tentang keutamaan surat An-Nas, karena dua surat ini merupakan dua surat yang bergandengan ya. Maksudnya dari sisi pengamalan dan pembacaannya sering digandengkan antara surat Al-Falaq dan surat An-Nas, karena kandungannya adalah berkenaan dengan meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya. Jadi keutamaan dua surat ini, yang pertama adalah surat ini dianjurkan untuk selalu dibaca di setiap selesai sholat, di setiap selesai sholat fardu. Sebagaimana terdapat riwayat dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat fi duburi kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada saya untuk membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat ini dengan bentuk jamak, maka yang dimaksud di sini bukan hanya dua surat ini, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas, tapi ditambahkan satu surat lagi, yaitu surah Al-Ikhlas. Jadi setelah selesai sholat fardu, kita disunahkan untuk membaca al-mu'awwidzat ya fi duburi kulli shalah, di akhir tiap-tiap sholat, maknanya sholat fardu. Dengan kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, ini bisa kita akhirkan setelah kita berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Ya, seperti kita membaca istighfar, kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya itu, sampai kemudian kita berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Setelah itu membaca ayatul kursi, dan kemudian membaca tiga surat yang disebut dengan al-mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kalau pembacaan surat ini disunnahkan untuk sering kita baca, terutama dikala selesai sholat fardu, maka tentu ini menunjukkan bahwa surat ini termasuk surat yang penting, surat yang selayaknya untuk banyak mendapatkan porsi di dalam membaca di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi kemudian terkandung di dalam surat Al-Falaq dan An-Nas ini ya, bentuk permohonan kita untuk kita ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejahatan. Kemudian juga disebutkan bahwa al-mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini adalah merupakan surat-surat yang tidak ada yang sepadan dengannya, yang pernah diturunkan kepada tiap-tiap rasul yang telah diutus sebelumnya, baik itu dalam kitab Taurat, kitab Injil maupun yang lain. Jadi tiga surat ini merupakan surat yang tidak memiliki bandingan gitu ya. Sebagaimana dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Uqbah ibn Amir, ala u'allimuka suwaran ma unzilat fit Taurat wala fil Zabur wala fil Injil wala fil Furqan mithluhun la ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'tahunna fiha. Yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, kata Uqbah bin Amir, aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Uqbah bin Amir,
maukah aku ajarkan kepadamu surat-surat yang tidak pernah diturunkan dalam kitab Taurat, tidak pula dalam Zabur, tidak pula dalam Injil, dan tidak pula dalam Al-Furqan mithluhunna, seperti 3 surat ini. La ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'tahun, ya, tidaklah datang kepadamu waktu malam kecuali kalian membacanya. Maksudnya di sini adalah anjuran dari Nabi agar senantiasa membaca 3 surat ini, terutama di malam hari, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka Uqbah bin Amir mengatakan, fama atat alayya lailatun illa qara'tuhunna fiha, maka tidak datang waktu malam kepadaku kecuali aku membaca 3 surat itu di malam tersebut. Maksudnya setiap malam Uqbah membaca 3 surat ini. Wa huqqali an la ada'ahunna wa qad amarani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ya, wajib bagiku untuk tidak meninggalkan 3 surat ini. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepadaku untuk selalu membacanya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa surat Al-Falaq, An-Nas, ya, termasuk Al-Ikhlas, ini adalah surat yang sangat penting untuk selalu kita baca, karena dengan kita membacanya maka kita berharap Allah memberikan perlindungan kita, ya, daripada kejahatan-kejahatan makhluknya. Kemudian juga disunahkan membaca surat ini 3 kali di waktu sore dan di waktu pagi. Dari sahabat Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna fi lailatin matiratin wa dhulmatin syadidah natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Kami pernah keluar di satu malam yang kala itu turun hujan, kemudian langit dalam keadaan sangat gelap. Kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau salat mengimami kami. Fa'adraktuhu faqala, maka aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda kepadaku. Nabi mengatakan, "Qul," katakanlah. Maka falam aqul syai'an, saya tidak mengucapkan apa-apa. Padahal Nabi perintahkan Abdullah bin Khubayb untuk berkata, atau ucapkanlah Nabi. Kemudian Nabi mengulang lagi, "Qul," katakanlah. Maka aku tidak mengatakan sesuatu. Kemudian Nabi bersabda, "Qul," katakanlah. Maka aku pun berkata, "Ma aqul," apa yang aku katakan wahai Rasulullah, yang kau inginkan agar aku mengatakannya. Maka Nabi mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Kemudian juga membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi bacalah olehmu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ketika di waktu sore dan ketika di waktu pagi, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Ya, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali di waktu pagi dan di waktu sore. Apa yang akan diperoleh seorang hamba jika dia menjalankan apa yang disunnahkan Rasul ini? Takfika min kulli syai'. Surat-surat yang kau baca itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ya, di antara makna mencukupimu di sini adalah akan memberikan perlindungan kepadamu. Ya, Allah akan memberikan perlindungan kepadamu disebabkan kamu membaca 3 surat itu sebanyak 3 kali di waktu pagi dan di waktu sore. Nah, ini lebih spesifik lagi ya dari sisi pengamalan, tata cara dan waktunya serta fadilahnya. Dalam hadis ini Nabi mensunnahkan kepada kita untuk membaca 3 surat itu sebanyak 3 kali di waktu pagi dan di waktu sore agar kita mendapat keselamatan, agar kita mendapat perlindungan dari Allah dari segala sesuatu, ya, dari kejahatan segala sesuatu, atau dari keburukan yang bersumber dari segala sesuatu gitu. Ya, termasuk kata-kata takfika min kulli syai' ini berarti apa?
dilindungi oleh Allah dari segala sesuatu. Misalnya bukan hanya kejahatan, yang namanya celaka itu kan bukan hanya dengan niat orang jahat atau makhluk yang jahat itu niat menyengaja untuk mencelakakan, tapi terkadang karena ketidaksengajaan pun juga akan terjadi yang namanya keadaan yang celaka ini. Seperti misalnya tabrakan dan semacamnya, itu kan terkadang tidak ada niat dan keinginan untuk saling bertabrakan ya, tapi itu juga bentuk daripada apa? Keadaan yang membuat seseorang celaka dan tidak selamat. Nah, dengan seseorang membaca secara rutin apa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka Allah akan memberikan keselamatan baginya dalam kehidupannya. Kemudian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza ishtaka raqa nafsahu bil muawwidat. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada diri beliau, seperti mungkin karena ada rasa sakit yang dirasakan pada tubuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan untuk dirinya sendiri dengan membaca al-muawwidat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil muawwidat wa yanfuth. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu mengeluhkan tentang suatu penyakit yang ada pada diri beliau atau ada rasa sakit pada tubuh beliau, maka beliau membaca sendiri, Nabi SAW membaca sendiri al-muawwidat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi meniup, meniup kepada tempat yang sakit, atau bisa juga dengan cara meniupkan di tangan, dan tangan ini diusapkan kepada bagian tubuh yang sakit, pada diri sendiri atau pada diri orang lain. Falamma ishtadda waj'ahu kuntu aqra'u 'alaihi wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha. Maka ketika kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya semakin parah, maka aku membacakan kepada Nabi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian aku mengusapkan tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan Nabi sendiri. Jadi Aisyah radhiyallahu anha memegang tangan Nabi, dan tangan Nabi itu diusapkan pada diri Nabi sendiri. Roja barakatiha, dalam rangka mengharap keberkahan tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang punya keberkahan pada tubuh dan fisik itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang biasa, orang selain Rasul, hatta dia seorang wali sekalipun, tidak ada dalil yang menguatkan bahwa tubuhnya itu diberi keberkahan oleh Allah. Karena Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi, manusia yang benar-benar wali di sisi Allah, yang terbaik dari seluruh umat manusia selain daripada para nabi dan rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau hidup dan Rasulullah sudah wafat, itu tidak ada sahabat-sahabat lain yang ngalap berkah dari tubuh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau Rasulullah orang-orang dulu di masa para sahabat berebut, bahkan hampir saling berantem satu dengan yang lain untuk mengambil sesuatu yang berkaitan dengan fisik Rasul. Misalnya bekas wudunya Rasul itu dijadikan apa? Dijadikan rebutan para sahabat untuk mendapatkan keberkahan darinya. Tapi kalau setelah wafatnya Rasulullah, maka tidak ada para sahabat mengambil berkah dari sahabat yang lain. Kemudian kita lanjutkan di sini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu nafsahu bil mu'awwidat idza awa ila firashihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca al-mu'awwidat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, apabila beliau akan tidur di malam hari. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi, apabila beliau itu berada di atas tempat tidurnya, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi,
maka Nabi mengumpulkan kedua telapak tangannya. Tsumma nafatha fihima faqara'a fihima. Kemudian Nabi meniup gitu ya, meniup kedua telapak tangan ini. Kemudian Nabi membaca pada dua telapak tangan tersebut qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi. Kemudian Nabi mengusapkan ya, mengusapkan dengan kedua telapak tangannya yang dibacakan 3 surat tadi itu kepada mana yang mampu beliau usap dari tubuh beliau, diratakan itu sesuai dengan kemampuan beliau mengusapnya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Dimulai dengan apa? Mengusap kepala. Dimulai dari mengusap kepala, kemudian turun ke wajah, kemudian semua bagian badan yang depan terlebih dahulu sebelum ke belakang ya, sebelum ke tempat anggota badan yang lain. Ini dilakukan Nabi SAW 3 kali. Jadi setelah ya, Nabi mengumpulkan ini ya, kedua telapak tangannya, kemudian beliau meniup, kemudian membaca 3 surat tadi. Setelah itu diusapkan dari atas kepala ke depan ini ya, wajah, depan, tangan, kaki, seterusnya ke bawah. Kemudian baru ke bagian tubuh yang lain. Nah, setelah itu diulang lagi sama Rasulullah ya. Ditiup lagi kedua telapak tangannya, kemudian dibacakan 3 surat tadi, diusapkan lagi seperti tadi. Itu dilakukan oleh Rasulullah 3 kali di waktu malam sebelum tidur malam ya. Kesuwen Ustaz, ngantuk ya. Salat turu pokoknya mau contoh sak kene gitu. Ya itu lebih baik daripada langsung bleksek gak pakai zikir ya. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan Rasul, maka mesti kita akan dapat kebaikan yang besar. Minimal pahala ya, minimal kita dapat pahala ya. Tentunya ada maksud kenapa Rasulullah selalu melakukan itu setiap malam. Tidak pernah Rasul tinggalkan ya. Ya. Bisa jadi ini merupakan salah satu bagian daripada pembentengan diri. Bayangkan Pak, orang itu kalau sudah tidur ya, orang nek wis turu itu kan dikapak-kapak kan nggak pernah menolak kan itu. Ya, mau dicoret-coret wajahnya, mau dipukul, mau di ngapa-ngapain, itu dia nggak akan pernah menolak dan tidak akan pernah melawan. Itu orang tidur. Karena kondisinya setengah mati kan gitu ya. Keadaannya itu seperti orang mati. Makanya ketika orang itu tidur itu justru bukan malah seneng, malah harusnya malah khawatir. Kenapa? Karena dia berproses untuk mati. Ketika dia bisa bangun berarti Allah ya inginkan dia untuk kembali hidup. Tapi kalau seandainya Allah menghendaki, ya sudah, tidak akan pernah bangun. Makanya ketika bangun itu disunahkan kita berzikir, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Ini menunjukkan kalau tidur itu saudaranya kematian. Tapi betapa banyak orang yang senang tidur. Berarti menunjukkan orang ini senang apa? Senang mati. Ya. Senang mati. Disuruh mati tidak mau, suruh tidur mau. Padahal tidur saudaranya mati. Nah, kemudian selanjutnya di antara keutamaan surat ini adalah bahwa ini kita ringkas saja ya. Nabi SAW itu pernah membacakan ya, atau Nabi diperintahkan untuk membaca surat-surat ini, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq ini ya, ketika beliau dalam keadaan disihir. Jadi ini salah satu sebab turunnya surat ini, yaitu ketika Nabi SAW itu disihir oleh salah seorang pemuka Yahudi, yaitu Labid bin Al-A'sam ya. Labid ini dia menyihir Nabi SAW dengan media rambut Nabi yang diambil dari sisir beliau. Nah, kemudian ya, dengan izin Allah Nabi itu terkena pengaruh sihirnya.
Ini sihirnya sangat kuat, namun Allah tetap melindungi Nabi sehingga yang dirasakan oleh Nabi itu rasa sakit secara fisik, dan juga Nabi merasakan dari gangguan sihir itu beliau telah melakukan sesuatu, tapi pada hakikatnya beliau tidak melakukan itu atau belum mengerjakan itu. Seperti misalnya beliau minum gitu ya, beliau merasa beliau sudah minum padahal beliau belum minum, nah begitu. Itu pengaruh sihir yang dirasakan Nabi, sehingga bisa dikatakan meskipun disihir dengan sihir yang berat, tapi dengan izin Allah, Allah melindungi Nabi sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada Nabi kecuali pengaruh-pengaruh yang kecil. Ya, namun di satu sisi ini hikmahnya besar sekali, Pak. Ya, bukan berarti kemudian Allah itu tidak memberikan perlindungan kepada Nabi sehingga Nabi bisa kena sihir, enggak. Tapi ini sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Pelajarannya apa? Yang pertama, dengan Nabi itu tersihir, maka menunjukkan sihir itu hakikatnya ada. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi itu dengan izin Allah terkena sihir, ini juga memberikan pelajaran kepada orang-orang yang bukan Nabi untuk waspada terhadap sihir, sehingga memperbanyak untuk membentengi diri dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah dan bacaan-bacaan Al-Quran serta ayat-ayat khusus yang diajarkan di dalam agama untuk bisa memberikan perlindungan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memberikan keteladanan kepada kita bagaimana cara menyikapi keadaan ketika telah tersihir. Yang namanya manusia mungkin saja ada kondisi-kondisi yang melalaikan dirinya sehingga membuat dia tersihir. Ya, atau ada orang-orang yang dengki, iri atau benci kepada kita yang kemudian menggunakan cara-cara keji seperti ini untuk memberikan gangguan kepada kita. Nah, dengan izin Allah mungkin ya, karena sebab sihir itulah kita kemudian sakit misalnya, atau kena gangguan sihir dengan gangguan yang macam-macam. Nah, bagaimana cara menghilangkan sihir itu? Nah, itu juga diajarkan bagaimana Nabi SAW menghilangkannya. Nah, gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak melalui apa? Tersihirnya Nabi SAW. Namun Nabi ketika tersihir itu tidak mempengaruhi sama sekali tentang wahyu yang disampaikan oleh beliau SAW, sehingga wahyu tetap terjaga. Ya. Wahyu tetap terjaga. Jadi diceritakan bahwa Nabi SAW itu pernah disihir oleh seseorang dari Yahudi. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang menyihir beliau namanya Labid ibn al-A'sam. Kemudian fashtaka fa'atahu Jibril alaihissalam bil mu'awwidhataini. Maka Nabi merasa sakit gitu ya. Kemudian beliau mengadu kepada Allah atas sakitnya tersebut. Maka Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dengan membawa dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Waqala, dan Jibril mengatakan, inna rajulan minal yahud sahara, sesungguhnya ada seseorang dari Yahudi yang menyihir. Wasihru fi bi'ri fulan, dan sihir, buhul sihirnya itu di dalam salah satu sumur yang dimiliki oleh seseorang. Fa'arsala Aliyan, maka kemudian Nabi memerintahkan atau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi sumur itu. Maka Nabi memerintahkan kepadanya untuk melepas ikatan buhulnya. Jadi orang itu kalau menyihir itu, terutama sihir seperti santet gitu ya, yang bisa mengganggu atau membuat celaka orang lain, itu mesti ada ikatan buhulnya. Ikatan buhul itu adalah dalam rangka untuk memberikan isyarat kepada setan yang digunakan jasanya, ya, untuk mengikat kontrak perjanjian kerjanya. Jadi begini, selama buhul ini belum hancur atau belum rusak, selama itu pula engkau harus mengganggu orang yang kau sihir. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari hadis ini, ada beberapa tahapan untuk
menghilangkan sihir pada diri seseorang. Nabi memerintahkan kepada Ali untuk membongkar buhul sihirnya, untuk melepas ikatan-ikatannya, membongkar buhul sihirnya. Ini menandakan kalau buhul sihir itu dibongkar, dilepas, maka akan memudahkan proses selanjutnya untuk menghilangkan sihir. Tapi ini pun juga tidak harus. Cuman proses ini akan lebih mempermudah dan lebih mempercepat. Ya, gangguan sihir itu bisa hilang dari orang yang tertimpa sihir tersebut. Nah, terus bagaimana kita tahu, gitu ya? Bagaimana kita tahu buhul sihir itu berada di mana? Nah, tadi Nabi mendapat pengetahuan dari siapa? Jibril alaihissalam. Artinya apa? Artinya Allah memberi petunjuk melalui Jibril. Nah, cara yang paling tepat untuk kita mengetahui buhul itu ada di mana, karena kita juga tidak tahu siapa yang menyihir, kan gitu ya. Maka satu-satunya cara adalah beristikharah, minta pertolongan kepada Allah dan petunjuknya untuk menunjukkan di mana buhul sihir itu berada. Dan beberapa ustadz-ustadz yang banyak terjun dalam dunia terapi sihir dan kesurupan seperti ini, itu ketika mengamalkan cara yang dilakukan Rasul, memang benar-benar Allah kasih petunjuk. Bisa petunjuk itu melalui orang yang sakit, ya, Allah turunkan melalui orang yang sakit, atau melalui orang yang menerapi itu sendiri. Contoh melalui orang yang sakit itu misal gini, ketika di ruqyah, ya, dibacakan Al-Quran, orang yang terkena sihir itu, atau orang yang terkena sihir itu membacakan kepada dirinya, ya, diantaranya Quran surat Al-Falaq dan An-Nas ini, itu terkadang nanti akan bermimpi atau tanpa dia sadari dia melihat ada gambaran atau bayangan, ya, yang itu adalah merupakan petunjuk bahwa buhulnya ada di sana, ya. Atau dengan cara misalnya si penterapi itu ketika membacakan Al-Quran kepada orang yang tersihir, jin yang memiliki andil untuk menyihir orang tersebut itu terkadang mengaku bahwa buhulnya ada di sini. Boleh diperiksa, tapi kita tidak boleh langsung percaya kepadanya, ya, tidak boleh langsung percaya. Apalagi kalau dia minta persyaratan-persyaratan tertentu tidak perlu dipenuhi. Tapi boleh untuk diperiksa, bisa jadi benar, bisa jadi salah omongannya jin, ya gitu. Tapi boleh diperiksa, tapi jangan serta-merta langsung dipercaya. Nah, kalau ada berarti alhamdulillah, berarti jin ini jujur. Kalau tidak ada, maka tetap memohon petunjuk kepada Allah. Biasanya akan dapat petunjuk itu, entah petunjuk itu berupa sesuatu gitu ya, yang kemudian langsung bisa ditangkap bahwa oh ini berarti buhulnya di sini. Ya. Bayangkan Pak, ada orang itu nerapi orang yang sakit, ya. Buhulnya itu kalau di Timur Tengah itu pernah di video di masa Arab Saudi itu ada di sana itu namanya Hayy Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Jadi kayak resmi dari pemerintah, ada orang-orang yang ditunjuk untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ada bidangnya, diantaranya bidang mengenai sihir dan ini ya, sihir dan praktek-praktek perdukunan itu diberantas oleh mereka. Dan ini resmi dari pemerintah, ya, bukan dari organisasi tertentu atau bukan gitu. Jadi pemerintah resmi atau pemerintah memberikan izin. Jadi begitu. Ininya, buhulnya itu ditemukan di tempat-tempat yang sangat jauh dari keramaian, di tengah-tengah padang pasir, istilahnya digali di situ, ternyata ditemukan beberapa meter ke dalam itu buhulnya. Nah, ini kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah SWT nggak akan bisa. Atau ditemukan di tempat yang sangat jauh, di situ ada kayak rumah yang bekas rumah lama gitu ya, kecil begitu, gubuk-gubuk lama yang sudah nggak terpakai atau nggak ditinggali, sudah hampir hancur. Nah, itu kadang-kadang ditemukan di dalam celah-celah batu-batu yang ada di dalam rumah itu, ditemukan buhulnya. Nah, itu kalau nggak berdasarkan petunjuk Allah sulit untuk ditemukan. Namun itu tidak menjadi persyaratan utama untuk supaya orang itu sembuh dari sihir. Cuman akan lebih
lebih memperingan atau lebih mempercepat proses kesembuhannya. Nah ini caranya ya, tahapannya. Kemudian setelah ditemukan buhul itu maka dihancurkan sebagaimana Nabi SAW memerintahkan Ali untuk membongkar ikatan-ikatan buhulnya. Wa yaqra'u ayatan, dan kemudian diperintahkan untuk membaca ayat. Mungkin bisa membaca di situ ayat kursi atau yang ayat-ayat lain gitu, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk apa? Ketika membongkar buhulnya. Faja'ala yaqra'u wa yahul, maka kemudian Ali membacakan ayat Al-Quran dan membongkar buhul tersebut. Hatta qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama unsyita min iqal. Maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit ka'annama unsyita min iqal, seakan-akan seperti beliau itu habis diikat gitu ya, secara melingkar, kemudian dilepas ikatannya langsung berdiri. Ya, seperti pelong terbebas dari apa? Belenggu-belenggu. Fama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika al-yahud syai'an mimma sana'a wa la arahu fi wajhihi. Jadi intinya di sini seperti itu ya. Cara untuk menghilangkan sihir berdasarkan ya apa yang bisa kita ambil dari pengalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu surat yang sangat tepat untuk kita bacakan atau kita baca sendiri ketika kita mendapatkan gangguan-gangguan yang tidak terlihat ini adalah diantaranya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini karena mau jam 9 ya, kurang 1 menit, mungkin mengenai tafsirnya kita akan baca pertemuan berikut. Ini penting kita sampaikan keutamaannya karena apa? Karena terdapat manfaat yang besar ketika kita membaca surat Al-Falaq yang disertai dengan surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Yang dengan demikian kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan dari berbagai macam mara bahaya yang tentunya nikmat keamanan dan perlindungan dari berbagai macam ya, hal-hal yang mencelakakan itu adalah nikmat yang terbesar sebelum nikmat yang lain. Ya, nikmat terbesar sebelum nikmat yang lain. Bayangkan Anda makan tapi Anda sudah merasa terancam mau dibunuh nyawanya. Kira-kira Anda makan ini makannya sambil ya, merasakan lezatnya makanan atau membayangkan ya, Anda pasti akan mati hari itu kan? Nggak enak gitu ya. Ya, tapi misalnya Anda dalam keadaan makan atau tidak makan di kala itu, tapi Anda merasa tenang, aman, tentram, bahagia, tidak ada masalah, kan enak ya, meskipun nggak makan. Ada istilah mangan opo gak mangan asal kumpul, maksudnya apa? Maksudnya aman gitu. Ya, bahagia, tidak ada intimidasi, tekanan dari yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah ya, kita akan melanjutkan pertemuan berikut dengan membaca tafsir surah Al-Falaq. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.